warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Seluruh pengurus Masjid Usis Al Taqwa, dengan kehadiran panjenengan semua di Masjid Usis Al Taqwa ini, kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Mudah-mudahan melalui KSB ini akan memberi sinyal positif kepada seluruh generasi-generasi bangsa Indonesia ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekarang kita hadir di sini seneng, nikmat. Kenapa? Ini jamaahnya. Coba dilihat. Coba sampean rasakan semua. Nikmat. Subuh penuh. Nah, selanjutnya bagaimana? Menjadi tanggung jawab siapa agar masjid ini tetap makmur? Maka menjadi tanggung jawab kita semua datang memakmurkan masjid. Pasti yakin Allah akan jaga keluarga kita. Ya. Tidak banyak yang perlu saya sampaikan, hanya sekedar doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kawan-kawan dan seluruh jamaah. Mudah-mudahan masjid ini menjadi makmur sesuai harapan kita semuanya. Dan mari kita ikuti majelis taklim yang akan disampaikan oleh guru kita, Raden Kiai Haji Lutfi Ahmad. Mudah-mudahan bisa kita amalkan kepada keluarga, kepada teman, dan kepada masyarakat di sekitar kita. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener kipas ibu itu. Ya. Terus tak kuat ke angin. Dimatikan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawlalah, amma ba'du. Yang terhormat keluarga besar GSC, utamanya Bapak Haji Herwan, imam beserta para takmir Masjid Usis Al Taqwa, saya sami mulia. Dan pula ampun sepenapa waktu hadir bersama para panjenengan saja, cuma tidak separah aremaken dan pula disinggung langsung oleh Haji Herwan. Cerita Pak Haji Herwan ki ngode agensi bahwa jika aku sudah remaja aku akan tekun. Ketika remaja berjanji lagi, ketika aku sudah punya anak akan tekun. Ketika sudah punya anak tinggal amantoh akan tekun. Tinggal bitlah amantoh punya cucu akan tekun. Dan ini Kak Haji Herwan ngerasa minten gula. Kenapa sengaja, dapat sengaja tahun ini? Mungkin gula kali pentai nolong setiap saat, dimohon nasihatnya. Makin dan gula pemari pada sehatnya. Jadi masa remaja dan gula ini aktif jadi olahragawan, main bulu tangkis, main sepak bola. Alhamdulillah sepak bola tidak ada masalah karena dan gula menekankan ke pemain. Latihan harus dimulai setelah sholat asar. Tapi persoalan timbul di bulu tangkis. Kenapa? Dan gula senang bulu tangkis. Ketika latihan bulu tangkis sampai lebat pukul 12, pukul 1, baru jam 1 bubar.
ibu dan kula dan bapak dan kula ketat. Jadi menjelang subuh kurang setengah jam pasti putra-putranya dibangunkan. Kotu apon. Dan kula janji, awas engkau menendi anak, engkau akan ketat ke tangan. Ternyata ongku zaman apon ketegunggol setonggol dua main bulu tangkis. Subuh mare sholat melekok boleh kol petok je kita. Ajanci tenggul. Engkau monla dewasa, monla mare anika lenare. Betapa malunya jika aku sudah sholat subuh meski melekok boleh katang diri. Ternyata tinggal peting lah bini aku ajanci. Engkau monla bini tak melekok boleh mare subuh. Ternyata tinggal mare subuh ki melekok boleh. Ajanci boleh. Nah tinggal bit. Ampun mare pasti ngambil andi kegiatan dan gula dengan Kak Diman perjalanan jauh tedung nang tas sepur nang tas kendaraan tinggal pit aja cingkok mon la pensiun engkau tekun ternyata tinggal pensiun pak kering tak bisa tekun. Nah jadi makanya itu jangan pernah berjanji selama kita bisa kita berbuat. Karena dalam kehidupan ini perbuatan inilah yang akan bermakna di masa depan. Nah, oleh karena itulah kita introspeksi diri. Ini bukan cerita tapi sebuah pengalaman. Maka dalam hadis Nabi Muhammad SAW, rebutlah irtanim khamsan qabla khamsin. Rebutlah 5 perkara sebelum 5 perkara itu datang. Apa itu? Masa remajamu sebelum tuamu. Masa mudamu sebelum kamu tua, masa sehatmu sebelum kamu sakit, masa kayamu sebelum kamu fakir. Apa pasti orang itu fakir? Pasti. Kapan? Panjenengan semua dikemakin perapaan kaya raya. Tapi pada suatu saat panjenengan akan fakir, termasuk tenggula. Sejak kapan itu? Ketika tiba saatnya kita mati. Pon pekayain panjenengan. Andi mobil 10 biki, andi Roma 20 biki, andi teeran selebre lapangan. Tapi ketika kita sudah mati, lapangan yang berisi makanan satu pun tidak akan ada yang dicicipi. Mobil yang 10 tidak akan pernah kita tumpangi. Itulah saat kefakiran kita. Nah pada saat kefakiran kita itulah kita hanya satu apa mohon ampunan Allah dan itu akan menjadi dambaan satu-satunya. Akhirnya rahmat Allah diturunkan kepada siapa? Kepada orang yang senantiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi rahmat Allah tidak datang serta-merta. Kita harus mengupayakan, kita harus juga menunjukkan rasa rahmat kepada orang lain. Kita menunjukkan rasa rahmat kepada siapapun, karena disitulah Allah baru akan turun tangan memberikan rahmat kepada kita. Pada benoreng tore doa, matur oli rizki sampean kapi amin. Keng mana ini kan melekop boleh. Insya Allah teka amin duklo kali pakun tak kira dorong. Kenapa? Karena Allah itu maha rahmat, tapi Allah itu punya sunnah. Apa sunnatillah? Jadi Allah memberikan ketika Allah diminta. Orang berijtihad, orang berusaha itu wajib. Tapi Allah juga wajib memberikan jawaban, memberi dengan balasan kepada orang yang berbuat. Allah berfirman dalam Al-Quran, In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, maka sama artinya panjenengan sedang berbuat baik kepada diri sendiri. Wa in asatum falaha, dan jika kalian berbuat jelek, maka berarti berbuat jelek kepada diri sendiri. Jadi Allah akan memberikan kebaikan kepada kita ketika kita berbuat baik, bukan tiba-tiba, bukan. Kenapa? Allah ingin menghidupkan kita ini sebagai khalifah. Allah berfirman,
inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan jadikan umat manusia ini sebagai khalifah. Apa artinya khalifah? Pengelola kehidupan, pengelola bumi. Pada suatu saat Nabi Muhammad SAW lewat di sebuah pekarangan rumah. Pekarangan ini kosong dan tidak ditanami. Lalu Nabi melihat, lalu bertanya, apa pertanyaan Nabi? Peserah pemilik lapangan menikah, peserah pemilik lahan menikah. Siapa yang memiliki lahan ini? Si fulan ya Rasulullah. Katakan kepadanya, kata Nabi. Seandainya kiamat itu akan tiba pasti besok. Tapi Anda punya kesempatan untuk menanam, tanamilah halaman yang kosong itu. Dan sudah tahu bahwa besok akan kiamat. Kata Nabi, tanami jika ada kesempatan. Apa itu? Artinya, janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan. Jangan-jangan kita pikir, mak berlapangan cek lebar, bertanah cek lebar. Tapi kelak pada pengumuman kiamat laku. Jangan-jangan jika aku menanam, kita tak boleh kiamat. Jika ruan tak usah namen sekali. Benih. Seandainya pun besok tahu besok akan kiamat, tanam makut. Kenapa? Karena dari menanam itulah panjenengan akan dapat pahala. Umpama kiamat besok, tidak masalah. Kenapa? Karena kita sudah dapat pahala menanam. Pada ben orang itu akan mungkin banyak orang aja sebenarnya. Kan boleh penarik, nah pada acara apa pada penanya. Pertanyaannya sebenarnya, Pak, saya ini mau berangkat umroh. Terus saya ini umroh, ada yang menganjurkan mengumrohkan bapak dan ibu. Iya, terus apakah pahalanya itu akan sampai kepada bapak dan ibu saya? Boleh mikir, oh iya, panjenengan apa minta jawaban hujjah, apa minta jawaban menurut akal? Kedua-duanya, Pak. Oh iya, panjenengan bisa mengartikan ayat atau hadis? Oh tidak bisa. Oh sudah, kalau begitu mari berpikir rasional saja. Pada suatu saat begini, saya ke Mekah, ketemu dengan ulama dari Syria. Pada saat itu ada pertanyaan yang sama, bagaimana dengan kita berbuat kebaikan kepada orang lain, orang yang sudah meninggal dunia. Akhirnya jawaban dari orang tersebut begini Pak Lutfi, dengan bahasa Arab dia bilang, Anda itu berbuat dan jangan pernah bertanya hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bagaimana? Kalau Anda ingin membaca Al-Quran, bacakan, lalu berdoa, ya Allah, dengan bacaan Quran ini semoga Engkau memberikan pengampunan kepada kedua orang tuaku. Lalu setelah itu diam sudah. Diampuni maupun tidak itu sudah urusan Allah. Terus gimana selanjutnya? Karena kamu tidak akan pernah dapat jawaban dari Allah. Karena kalau Allah menjawab, kamu akan berhenti. Makanya Allah tidak menjawab. Sekarang contohnya panjenengan baca Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Setelah itu didoakan, ya Allah, dengan doa, dengan bacaan Yasin ini yang aku baca, semoga Engkau anugerahkan kebaikan, pengampunan dan rahmat-Mu kepada kedua orang tuaku. Iya, sudah titik sampai di situ. Karena seandainya Allah menjawab, hai Lutfi, malaikat menyampaikan, hai Lutfi, apa? Bacaanmu, doamu sudah dikabulkan oleh Allah, dan rahmat kepada kedua orang tuamu sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak itu kamu akan berpikir, alhamdulillah, berarti tak usah mata Yasin, boleh lah, cukup, kau ada keterima. Nah, karena itulah Allah tidak memberi jawaban, supaya besok baca Yasin
lagi. Beda dengan panjenengan atau Pak Bambang datang kepada saya, Pak Lutfi apa? Ini nasi goreng. Saya bilang, terima kasih Pak Bambang, alhamdulillah nasinya enak sekali. Lalu Pak Bambang bilang, berarti sudah kenyang Pak Lutfi, besok tidak usah diberi lagi cukup. Nah, bukan seperti itu. Makanya Allah tidak menjawab. Kita sholat subuh hari ini beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Apakah nanti malam ada jawaban? Sholat subuhmu sudah dikabulkan, sehingga dosa-dosamu sudah cukup diampuni oleh Allah. Apa ada jawaban seperti itu? Tidak ada. Kenapa? Karena Allah sudah mengetahui sifat manusia itu. Ketika dijawab dia puas. Seperti itulah. Jadi kita tetap lakukan. Yang penting kata ulama dari Syria ini, wallahu la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Jadi panjenengan terus lakukan sebisa mungkin. Dan ketika kita berbuat baik, Allah akan lebih banyak berbuat baik kepada kita. Tapi jangan berharap, Allah berjanji, jika ada orang bersedekah 1 rupiah, maka Allah akan membalasnya dengan 27 rupiah. Lalu panjenengan sedekah 1 rupiah. Ditunggu sampai sore. Kalau ada datang-datang yang 27 rupiah, diartikan, oh berarti sedekah saya tidak dikabulkan. Kenapa? Kok yang 27 tidak datang? Bukan seperti itu. Bagaimana? Allah ini ingin hambanya selalu berbuat baik. Pada suatu saat ada orang miskin sekali, sangat miskin, sehingga suami istri ini sehari-hari untuk dimakan hari ini dia tidak bisa makan pagi kecuali sore karena paginya harus kerja. Dapat pagi hari kerja, siang dapat uang, baru mulai siang itulah dia makan. Untuk besoknya pagi demikian dan seterusnya. Akhirnya kedua orang itu berunding suami istri. Mas derem mababan sama cek miskin aja. Cek teronga karena ku tak berwan tekahat. Usaha dan tak siang karena ku ni usaha nguli, usaha laku. Coba nyapis ke Nabi Musa, nyokon ke Allah Ta'ala. Nabi Musa doa supaya berabad ke tireng soki. Oke, Arab pokoknya. Kita orang Nabi Musa kan Nabi pasti terkabul doanya. Nyapis ke Nabi Musa. Assalamualaikum ya Nabi Musa. Waalaikumsalam. Napa? Dan gue dari kami miskin Nabi Musa. Teroma karena pagi tak teman tengah hajat, usaha dan tak siang. Doa akhir Nabi Musa, akhir Nabi Musa doa ke Allah Ta'ala. Ternyata tak habis seberapa orang yang usaha nguan embi ala kokapi. Setelah dia ngelakukan sukses, tak ada segagal. Nguan embi langsung ngabuduk berapa bulan banyak. Atau langsung laku. Ketika hajat aku berkat doa Nabi Musa. Tinggal banyak hartana. Pas enggak tetangga nasi fakir, tetangga nasi miskin, peduli. Bahkan ikilir are makin tetangga nomor setong, besoknya tetangga nomor 2, besoknya tetangga nomor 3, besoknya ikilir ada. Boleh tak banyak, cuma kecipratan ketika seponi. Sampai di Burina jangan jauh. Dari Ajung, jangan jauh, sampai dapat Kemang deh. Sampai akhirnya sehari-hari waktunya habis karena harus membagi sedikit-sedikit sampai ke orang jauh, sampai sore. Sekali itu seterusnya. Keng jawaban Nabi Musa mengejutkan dalam Pak Fulan engki gula doa.
alhamdulillah doa gula dapat jawaban dari Allah. Itulah kalau Nabi mun kaulah doa tak ada jawaban malaikat pun doa. Apa jawaban Allah? Malaikat mendepak ke kau dari apa? Panjenengan akan diberi kekayaan sesuai dengan permintaan. Tapi waktunya hanya 1 tahun. Setelah 1 tahun, Anda akan menjadi fakir kembali sebagaimana semula. Kenapa? Setuju apa punten? Ternyata apa bekan sebini dalam malaikat. Nabi Musa menjawab, dapat jawaban dari Allah melalui malaikat. Doa kita akan dikabulkan, tapi kita hanya akan menjadi orang kaya selama 1 tahun. Setelah 1 tahun miskin boleh. Oh tak pernah pemastian sendiri. Tak ngapa pun mas tore terima. Yang penting kita pernah jadi orang kaya. Ya sudah, demikian. Akhir kini kah begitu usaha sukses atau kan sampai hasil, tegang kemudian hasil, tegang ngajem hasil sukses. Begitu kaya sesuai dengan niatnya bahwa jika aku diberi kekayaan aku akan berbuat kebaikan, sedekah, sholat tekun, sedekah, sholat tekun, datang ke nomor terus ekilir sampai di budina seharian habis waktunya karena harus berbagi. Tanpa terasa 1 tahun sudah terlewati. Tinggal lebat setahun, masih laki ngocak ke sini, derem. Ada derem aja. Nabi Musa berdoa kita supaya kaya dan Allah menjawabnya kita akan diberi kekayaan 1 tahun. Tapi aku hitung-hitung kan kemarin bulan puasa mana iya. Setiap hari bulan puasa boleh bahkan lewat hampir bulan Maulid. Kok kita masih kaya? Apa lupa Tuhan kalau janjinya 1 tahun? Padahal Allah tak teman la ta'khudhuhu sinatun wala naum, tidak pernah lupa, tidak pernah tidur. Mak bisa sampai lebar dari 1 tahun. Entar ke Nabi Musa tak kok salabi tahu kan? Wahai Nabi Musa, menurut Nabi Musa dulu kami akan diberi kekayaan setahun. Nikah pun 1 tahun setengah apa kun soki kau Nabi Musa coba patoraki ke Allah. Nabi yang salabi tahu kan? Nabi Musa mator ke mereka. Kasi kenapa dia guna janjiin 1 tahun? Maka itu lebat. Oh engki dapat jawaban Nabi Musa. Pada Pak Nabi Musa ke Fulan tersebut napa? Selama Fulan diberi anugerah oleh Allah kesempurnaan hidup, ketentraman rumah tangga, kesejahteraan dan kebahagiaan, serta kekayaan, dia berbuat kebaikan sehingga menghabiskan waktunya untuk berbagi dengan rezeki yang dia peroleh. Itu namun sedekah. Namun ibadah, dia menghabiskan waktunya dengan ibadah, mensyukuri anugerah dan nikmat Allah. Sehingga Allah itu malu untuk mencabut kembali kekayaannya dan dibiarkan. Oh sekali kita lupa punten. Alhamdulillah akhirnya tidak dicabut kembali oleh Allah. Nah itulah sebabnya maka kita berbuat baik. Tapi bukan urusan harta, karena ketenangan jiwa semuanya lebih bermakna. Orang yang paling tenang ini lebih bermakna dari kekayaan. Panjenengan mentak berjanji di TV. Makin beda orang kaya kan, andi PC miliaran, kayak mendekam di penjara seneng napa punten. Pasti ngabit pengadilan ngejaki dijatuhi hukuman 22 tahun penjara dan separuh kurang lebih dari nilai kekayaannya ini disita, tapi ternyata kekayaannya miliaran dari Fauqin. Pon Fauqin luar biasa. Saya nikmatin anak bini nah apaan beri penjara dulu lekor tahu seneng napa punten serumah terus saya seneng anak-anak yang wawancarain dia memperasaan dengan punya orang tua yang ada di penjara
engkau sedia bingung dalam entar ke sekolahan todus, entar ke masjid todus, entar ke makaman todus. Antar muka kita paling selamat ben Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kadito setiap mari salat selalu alokku dengan emperan masjid. Ketika itu masjid, Nabi keluar di emperan masjid dan duduk. Nah, ketika duduk itu banyak sahabat mengelilingi. Kenapa sahabat mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi itu setiap duduk selalu wajah ceria, senyum tersebar bahagia, dan menghargai orang-orang sekitarnya. Akhirnya datanglah seseorang bertanya, ya Rasulullah, aku punya problem rumah tangga begini. Oh iya, apa persoalanmu? Saya tanya ini keren bini. Oh, selain laki dimin. Aku ya Rasulullah, seorang remaja, tapi sudah tua dewasa. Terus aku mendengar ceramah Nabi. Barang siapa yang meninggalkan yang haram karena takut kepada Allah, maka Allah akan menggantikan yang halal. Barang siapa meninggalkan perkara haram karena takwa kepada Allah, maka Allah akan menggantikan yang halal. Terus gimana? Tadi malam ya Rasulullah, aku tidak kuat lapar, dan sudah tak kuat lapar tengah malam. Dari tak kuat lapar, setan di akhir berniat untuk ngicok, untuk mencuri. Terus malam maghrib Rasulullah dan kula orning di tempat itu ada rumah seorang wanita, dia sendirian sebagai janda. Akhirnya dan kula masuk ke dalam. Tinggal masuk bermaksud untuk mencuri ini doa. Ternyata orang ketika pas pikiran aube tinggal temuan benung orang apa pikir lain mending terongi doa tero azina. Terus tinggal bit nemu deeren dan gue lepas terongakan jadi tero azina terongakan keng enggak kada budak ajunan. Barang siapa yang meninggalkan yang haram karena takut kepada Allah, dan Allah akan menggantikan yang halal. Akhiratan gula azina aburu ngito aburu. Oh. Ternyata sebelum nekak itu benar yang bini mator ke Rasulullah. Ya Rasulullah, abdina seorang janda takut nang biti dengan compo. Malam maka itu Rasulullah compo abdina dia tengin maling. Terus untung selamat tak kalah, bereng tak kalah, abdina tidak diganggu. Oh, kita Nabi petaber, hei pemuda, daerah membian mon ke orang yang bernikah, gelem napa punten, ya bersaki, engki gelem ya Rasulullah. Orang bini tanya, embian gelem, engki ya Rasulullah gelem, langsung dipernikah di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mari pas keluar jalan, ini karena keseriusan dan gula tak bisa mengurai panjang, persis seperti cerita aslinya. Jadi umpama Nabi saya ngomongin teksnya, dan gula salah mohon diluruskan, dan gula ekat sikap. Begitu mari dinikahkan, pas keluar dari rumah nih, pas ajalan berdua sudah menjadi suami istri. Pas laki adanya, membiar nikah sama compon lek, kalau tiba nikah sekiraan oh iki, anak pas sampean mak sampai minta laki ke Rasulullah, mas. Udah dekat cerita kok, ada apa?
Kabul pada suatu malam neng BTBN Roma tiba-tiba bude maling masuk. Terus le maling saya masuk nikah, masuk ke kamar kabul. Begitu depak ke kamar, bulan kayak bersaki sekujur tubuh mulai dari cetak sampai ke betes. Cuma alhamdulillah dia tidak menggangguku. Setelah itu dia masuk ke ruang makan. Sekap pindah makanan dia bersakit tapi tidak diambilnya. Pas ekna. Tidak ada perasaan nembian. Tuh takut luar biasa. Takut kau orang yang takut. Kayak tidak ada, cuma aku le simpati karena dia tidak menggangguku. Pas ngocak. Jika maling tidak lain adalah aku gimana? Tetimbian maling masih. Oke. Nah itu tadi aku menghadap Rasulullah untuk membuktikan Nabi bersabda barang siapa meninggalkan yang haram maka Allah akan menggantikan yang halal. Nah itu sudah terbukti leder. Jika kemarin kamu itu adalah haram bagiku, makanan yang ada di ruang makan haram bagiku, hari ini berkat aku istiqomah menjaga kehormatan, hari ini makanan yang ada halal. Bahkan kamu kepadaku jadi halal. Bahkan engkau benih kerok lagi cok sama ruang mana saya di tangan di setianya. Oh, tadi tepak ke maling tak lagi ya. Kayak maling fokus. Kayak tepak ke maling fokus. Nah, itulah bukti cerita kisah Kak Adito sebagai inspirasi bagi kita. Yakinlah kepada Allah. Si pemuda tadi yakin terhadap sabda Nabi, barang siapa meninggalkan yang haram karena takut kepada Allah, Allah akan memberikan yang halal. Saya rasa cukup semakin sekak ditosaos kurang lebih nanti lakon apa orang mana bisa lah jelas terguna mohon diingatkan mana bi pada saya tergelincir tolong diluruskan dan gula tak banyak mengutip ayat maupun hadis cuma kisah. Dan gue lebih berpikir sekali Allah subhanahu wa ta'ala dengan Al-Quran Kak Adito banyak memberikan masal perumpamaan. Kenapa? Karena perumpamaan Kak Adito lebih melekat, lebih mudah untuk diingat. Nah tapi ada kajian khusus pada malam-malam tertentu yang mengkaji Al-Quran. Cuma dan gue tidak membuat mengkaji ayat-ayat yang panjang, ayat-ayat yang pendek, yang dihafal dan bisa direnungkan ketika panjenengan pulang ke rumah. Kalau dulu istilahnya dongeng atau cerita pengantar tidur, yang makin sulit mau bercerita pengantar tidur. Kenapa? Karena anak-anak kita menjelang tidur muka TV makin. Sehingga tidak punya cerita kesan dari bapak ibunya. Wonten kula lambek ini panjenengan insyaallah sami. Ketika mau tidur diceritakan Malin Gundang, diceritakan karma. Nah, akhirnya kita terkesan, karena ilmu yang diberikan langsung dari orang tua. Memakai nonton. Orang tua tidur lantai, anak tidur di lantai, yang menemani pas TV semalam suntuk. Maka saya gula nengeponduk pun demikian, dan gula nengeponduk berusaha maksimal. Jadi umpamanya kajian, dan gula dari setiap hadis ayat, dan gula memberikan contoh, karena itu akan memberikan kesan tersendiri. Makin orang yang mengambil contoh bening terkulitnya laki, cuma bagaimanapun tidak bisa dihindari dengan perkembangan teknologi. Makin panjenengan bisa baca apapun. Diberi ini ketika corona kan anjuran tidak boleh sekolah kumpul bersama, belajarlah daring. Ampun belajar daring aku. HP yodiin, suruh klik. Pelajaran SD, pelajaran agama, pelajaran matematika. Tinggal tes pun guru nah 78% anak ternyata gagal belajar daring.
Ini kan menurut riset, benih perasaan, 78% orang belajar daring gagal. Kenapa? Karena ngebes waktona. Pelajaran dimulai jam 5:30 pagi. Klik ya sahabat, tak nikah pakai napanya melayar. Tojuk neng kejeka. Tinggal bit ngelosot gitu. Jadi mau belajar lihat TV, belajar lihat HP, makin berubah. Belajar lihat laptop benih. Kenapa? Laptopnya makin ngabes belajar. Benih kita lihat laptop, tapi laptop yang melihat kita. Itu hasil riset. Nah, sekali tersaus untuk juga mudah-mudahan bermanfaat dan kita punya kesempatan yang panjang, diberi panjang umur yang penuh barokah, diberi manfaat dengan rahmat, diberi ketentraman dalam rumah tangga, sakinah mawaddah warahmah, diberi anugerah anak solihin solihat, cucu solihin solihat yang memberikan manfaat di dini wa dunia wal akhir. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.